Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qail lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada rekan-rekan dan teman-teman warga besar Stella Al-Kamal semuanya yang kami hormati, pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini dan hari yang mulia ini, kita bersama-sama sudah memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berharga bagi kita dan bulan yang sangat mulia bagi kita dan bulan yang menjadikan orang-orang Islam menjadi panen-panen raya, yaitu panen-panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kesempatan yang sangat esensial ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan keberkahan kita semuanya dapat memasuki dan dapat menerima bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Dan Ramadan itu adalah secara etimologi, Ramadan adalah artinya membakar. Secara terminologi, bahwa Ramadan adalah Allah Ta'ala akan membakar dosa-dosanya hamba-hambanya, manakala hamba-hamba itu melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan berpuasa, maka dosa-dosanya semuanya akan dibakar oleh Allah SWT, yakni diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kehaturkan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita hari kiamat mendapatkan syafaat dan pertolongannya, dan semoga kita semuanya besok-besok bersama-sama dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para pirsawan semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kami mengulas permasalahan hikmah melaksanakan bulan Ramadan. Ada berbagai permasalahan dalam hidup, termasuk diantaranya adalah permasalahan sifat sosial yang sangat tinggi. Puasa bulan Ramadan adalah merupakan ungkapan sosial yang sangat tinggi kepada manusia-manusia yang dapat melaksanakannya ibadah-ibadah tersebut. Sehingga hikmahnya manusia dapat mengerti dan dapat tahu betapa rasanya pedih dan rasa sakit dan rasa yang kurang sehat dalam kehidupan kita semuanya, yaitu merasakan rasa dahaga, rasa perut yang sangat tidak ada isinya. Itu adalah hikmah daripada orang yang melaksanakan bulan-bulan suci Ramadan, sehingga orang-orang yang mampu dan orang-orang yang kaya dapat merasakan betapa sakitnya dan betapa baunya dan betapa rekoso ataupun betapa hebatnya orang yang melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Untuk itu hikmah-hikmah bulan Ramadan inilah yang dapat kita sampaikan kepada para pendengar setia semuanya. Semoga hikmah-hikmah yang bakal saya ajukan pada kesempatan ini benar-benar menjadi sarana dan bahan-bahan pemikiran kita semuanya
dan menjadikan bahan-bahan yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika Nabiullah Musa alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah di suatu gunung di Turi Sina, yaitu di mana beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, ij'alni min ibadikal muqarrabin. Ya Allah, jadilah aku dari hamba-hambamu yang dekat kepadamu, ya Allah. Maka Nabi Musa dialog dengan Allah Ta'ala seperti itu. Allah Ta'ala memberi jawaban, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurani kaila yadurhum dzulmatan. Jawabnya Allah di situ adalah 180 derajat dari apa yang diminta oleh Musa alaihissalam. Dan pada waktu itu Musa belum tahu apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, yaitu inni a'taitu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurani. Pada waktu itu Nabi Musa belum tahu dan belum paham siapa yang namanya Muhammad itu. Kalau kita hitung-hitung dalam driji-driji matematika, jarak antara Nabiullah Musa alaihissalam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sekitar 1600 tahun. Jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa sekitar 1000 tahun. Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW sekitar 562 tahun atau 572 tahun. Ini berarti pada waktu itu Nabi Musa tidak tahu bahwa Allah Ta'ala memberi kenikmatan kepada umat Muhammad supaya umat Muhammad itu mendapat cahaya dua. Maka Nabi Musa dengan ketidaktahuannya, mereka dawuh kepada Allah SWT, wa ma nurani ya Rabb, kata Musa, Allah, cahaya dua itu cahaya yang bagaimana ya Rabb? Saya tidak mengetahui sama sekali yang engkau berikan kepada Muhammad, dan Muhammad itu siapa ya Rabb? Kata Allah Ta'ala, Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan juga dapat dinamakan Nabi yang awal. Sebab sebelum Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam, Allah Ta'ala sudah menciptakan Nur Muhammad kurang dari 2000 tahun. Maka dinamakan Muhammad Nabi yang awal dan Nabi yang terakhir. Oh ya Allah, saya tahu ya Allah. Wa manurani ya Rabb. Kalau begitu cahaya, kedua cahaya itu apa ya Rabb? Allah Ta'ala menjawab, Nuru Ramadan wa nurul Quran. Cahaya dua itu Musa, yaitu tidak lain adalah cahayanya bulan Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa tanya kepada Allah, wa madul matani ya Rabb, dan petang atau gelap gulita dua itu gelap yang bagaimana Rabb? Saya tidak mengetahui sama sekali Rabb. Maka Allah Ta'ala menjawabnya, dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumil qiyamati. Dua gelap gulita itu Musa, yaitu gelapnya kuburan dan gelapnya besok pada hari kiamat. Berarti dengan kata lain, orang-orang Islam yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan dan selalu membaca Al-Quran, maka mereka akan menjadi penerang yang sangat padang jinggrang di dalam kuburnya dan menjadi penerang yang sangat agung di dalam akhirnya, yaitu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hadis qudsi yang semacam ini dapat kita petik bahwa orang-orang Islam yang tidak mau melaksanakan bulan Ramadan, maka orang tersebut jangan lupa, maka orang tersebut jangan menginginkan bahwa mereka besok masuk dalam kuburnya menjadi kubur yang padang jinggrang atau yang terang benderang. Bahkan akan menjadi kesiksaan yang sangat dahsyat sekali.
Begitu pula orang-orang Islam tidak melaksanakan ngaji Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka jangan harap kuburannya menjadi kuburan yang tenang dan mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapat kita petik bersama-sama bahwa kemuliaan bulan Ramadan itu sangat esensial bagi orang-orang Islam semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Hadirin dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cerita di dalam sebuah hadis dan di dalam kitab, yaitu kitab Minhajul Abidin, bahwa besok kalau pada hari kiamat, hikmahnya orang yang melaksanakan siam atau puasa bulan Ramadan, yaitu besok pada hari kiamat ada sebuah cerita yang sangat fenomenal dan yang sangat bagus dalam pandangan manusia semuanya. Sebab pada hari teriknya matahari dan bahari mahsyar itu, tiba-tiba nada munadin min kibalir rahman. Tiba-tiba ada suara, yaitu suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang panggilannya adalah ayyuhar Ramadan, wahai orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan. Maka orang-orang yang pada hidup di dunia, mereka melaksanakan bulan suci Ramadan, panggilan-panggilan itu pasti akan didengarnya, sekalipun jauh di sana, ratusan kilo umpamanya, tetap telinga itu akan mendengarnya. Tapi orang yang terbiasa hidup di dunia, orang Muslim tidak mau melaksanakan puasa, maka sekalipun dipanggil dengan jarak yang sangat dekat, mereka tidak akan pernah mendengarnya sama sekali. Alias utayakni, orang itu budek, yaitu tuli pendengarannya. Naudzubillah min dzalik. Ketika orang-orang yang melaksanakan puasa itu mendengar seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka berkumpul menjadi satu, sehingga menjadi jutaan manusia, bahkan ribuan sampai miliaran manusia orang yang melaksanakan ibadah puasa. Setelah itu berkumpul menjadi satu, tiba-tiba muncullah malaikatur ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, di hadapan orang-orang yang ahli puasa tersebut. Maka Jibril bicara dengan orang-orang tersebut, atadruna hadal yaum, wahai kalian semua, apakah kalian tahu pada hari ini kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabnya orang-orang tersebut, la na'rifu bidalik. Wahai malaikat, saya tidak tahu Allah Ta'ala memanggil pada hari ini untuk apa dan untuk siapa. Sama sekali malaikat saya tidak tahu. Yang tahu hanya engkau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka kemudian Jibril mengatakan, saya datang di sini menghadap kalian semuanya semata-mata hanya mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya menyampaikan risalah dan kemuliaan ini kepada kalian, dan menyampaikan hidayah yang sangat besar, bahkan menyampaikan hadiah yang sangat tinggi kepada kalian semuanya. Maka orang-orang tersebut menjawabnya, wa ma hadiyatuh, wahai Jibril, apa hadiahnya yang langsung diberikan kepada kita seorang hamba-hamba ini, mereka dari Allah? Maka Jibril mengatakan, walakum janahani, kalian semuanya akan dibeli oleh Allah SWT hadiah, akan dibeli keenaan dan kenikmatan, akan diberi, kalau sekarang THR istilahnya, kalau orang-orang hidup pada bulan Ramadan ini, kalian akan diberi hadiah sayap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya tidak tertinggalan sama sekali. Semuanya pasti akan kebagian dari sayap-sayap tersebut. Maka dipanggil satu persatu sampai ribuan orang, bahkan jutaan orang, semuanya mendapat bagian dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka kemudian sehingga mereka semuanya sudah menerima hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatawwaruh, maka mereka terbang tinggi bersama-sama
Hatta ila arasatil jannah, sehingga terbang tingginya mereka sampai melewati pagar-pagar surga, dan mereka semua langsung masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pemandangan seperti itu orang yang menjaga surga, yaitu Nabiullah, yaitu malaikat Ridwan alaihi salam, yaitu beliau adalah malaikat ciptaan Allah yang diperintahkan untuk menjaga surga. Kemudian malaikat Ridwan tersebut bilang, "Man antum? Siapa kalian datang di sini?" Kata malaikat Ridwan kepada orang-orang banyak. Jawabnya, "Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ridwan, saya adalah sebagian dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ridwan dawuh, umat Muhammad itu adalah umat yang menjaga moral, umat yang menjunjung tinggi adaptasi, orang yang menjunjung tinggi akhlak dan budi pekerti. Kenapa kalian umat Muhammad masuk surga tidak masuk pintu surga? Berarti kalian tidak punya adab. Apakah kalian tidak tahu di luaran sana banyak orang-orang yang meniti siratal mustaqim? Di luaran sana banyak orang-orang yang dihisab amal perbuatannya. Di luaran sana banyak orang-orang yang ditimbang amal-amal perbuatannya. Kenapa kalian langsung masuk seperti ini, tidak masuk pintu-pintu surga? Jawabnya, ayuhar Ridwan, la na'rifu bidarik. Wahai Ridwan, saya tidak urusan dengan siratal mustaqim. Saya tidak urusan ditimbang amal-amal saya. Saya tidak urusan dengan dihisab amal-amal saya malaikat. Wong saya dikasih oleh Allah SWT dua sayap, maka saya langsung terbang tinggi, langsung masuk surga saja malaikat. Akhirnya malaikat Ridwan menjawabnya, kalian semuanya mendapatkan derajat yang mulia ini dari mana saja pelaksanaan kalian? Jawabannya orang-orang tersebut, nahnu na'budu bi ibadati sirri. Ridwan, saya masuk surga tanpa lewat pintu-pintu surga ini sebab saya ibadah dengan Allah dengan ibadah-ibadah yang rahasia, ibadah-ibadah yang sirri. Maka pada kesempatan ini saya juga masuk surga dengan jalan yang sirri, tidak lewat pintu surga, dan langsung saya masuk langsung lewat di atas pagar-pagar surga, langsung masuk dalam surga. Maka Ridwan tidak tahu, sebab Ridwan tidak pernah sekolah dan Ridwan tidak pernah meniti di pendidikan. Maka Ridwan tanya, wa ma ibadat sirri? Wahai orang-orang teman-teman kalian, apa itu ibadah sirri? Saya nggak tahu. Maka orang-orang tersebut menjawab, wahiya ibadatu syami Ramadan. Ibadah sirri yaitu ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sirri dan rahasia. Tidak ada orang yang tahu pelaksanaannya kecuali dirinya sendiri dan Allah SWT semata yang tahu. Maka mereka masuk surga dengan jalan sirri, masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Itu sebagian sepenggal dari hikmah-hikmah ibadah bulan suci Ramadan dalam melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Untuk ini dan untuk itu, marilah dengan adanya kisah yang semacam ini dapat kita telusuri dan kita ambil hikmah bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pasti besok di dalam kuburnya mereka akan terang benderang bagaikan taman-taman surga, dan di akhirat bahkan langsung menerima surganya Allah Ta'ala tanpa mereka tahu meniti siratal mustaqim, tanpa mereka tahu dihisab, dan tanpa mereka tahu dihitung amal-amal buatannya. Yang tahu hanya langsung terbang masuk dalam surganya Allah SWT. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang ahli ibadatus sirri,
yaitu ahli puasa Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa kita mulai awal sampai akhir mendapat kesuksesan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat ma'unah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, semoga menjadi bahan pemikiran yang sangat positif dalam kehidupan kita semuanya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa unib wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.